Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dea Mita di Live Update Tribun News edisi Jumat 8 Maret 2022 siang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Jawa Barat. Seorang atlet para layang asal Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka menjadi begal pantat pada Jumat 11 Maret 2022 lalu. Pelaku aksi tak senonoh itu sudah berhasil diamankan aparat kepolisian, namun kabarnya kini korban mencabut laporan yang ia layangkan sebelumnya. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto, yang saat ini akan menyampaikan informasi lebih detailnya. Silakan rekan Eki. Ya, terima kasih Dea. Ya baik, selamat siang Tribun News. Selamat beraktivitas ya di hari yang penuh berkah ini. Dapat saya laporkan bahwa kasus begal pantat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sudah berakhir damai. Pasalnya si korban bernama Disa Fajar Praharini yang berusia 25 tahun resmi mencabut laporannya. Padahal sebelumnya seorang remaja berinisial AH berusia 21 tahun sempat menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Majalengka dan telah ditahan. AH diketahui terbukti bersalah dan melanggar kasus kesusilaan dengan memegang pantat si korban saat mencoba menyalip menggunakan sepeda motor. Nah, polisi pun saat itu telah menjerat pelaku dengan pasal 281 dan atau pasal 289 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Nah, sama seperti saat mengalami pelecehan, pencabutan laporan kasus pelecehan seksual itu disampaikan korban di status Instagramnya yang diunggah pada Kamis kemarin. Dalam unggahannya itu, korban memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Korban juga menyatakan bahwa pelaku sudah meminta maaf secara langsung. Selain itu, korban juga sebenarnya tidak bermaksud membawa pelaku ke dalam penjara. Laporan sendiri dibuat agar menurut pengakuan korban untuk membuat efek jera ya bagi pelaku yang sempat membuatnya trauma. Nah, korban juga menyatakan bahwa pelaku yang telah menjalani masa hukuman di balik jeruji besi dari Senin kemarin sudah dianggap bagi korban itu sudah cukup. Korban pun akhirnya memaafkan pelaku meski memang membuat korban merasa trauma ya dengan kejadian ini. Nah, korban juga berharap dengan kejadian ini si pelaku atau kasus yang lainnya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari ya. Nah, pencabutan laporan juga sudah dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Majalengka yang bernama AKP Febri Simosir. Nah, dihubungi pada Jumat pagi tadi bahwa Kasat Reskrim membenarkan bahwa korban begal pantat telah mencabut laporannya. Nah, menurut kepolisian, korban memberikan maaf terhadap pelaku hingga akhirnya kasus tersebut diselesaikan melalui konsep pendekatan restoratif justice ya, di mana restoratif justice adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan. Nah, kronologi peristiwa begal pantat sendiri dialami korban pada malam Sabtu pekan kemarin saat dirinya mengendarai motor seorang diri hendak pulang ke rumahnya di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh, tepatnya di depan saat itu markas Yonif 321 sekitar pukul 8:30 malam. Saat itu pelaku dengan ciri-ciri menggunakan motor jenis Honda, lalu helm berwarna biru dan plat nomor yang sudah diketahui oleh korban. Saat itu memang korban sempat mengejar pelaku yang mana akhirnya memang tidak bisa ditangkap ya. Nah, saat itu pelaku mengakui bahwa perbuatannya memang hanya keisengan belaka. Nah, demikian ya yang bisa saya laporkan kembali.
Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan lengkap dari Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi. Selengkapnya. Bisa jelaskan kejadian kasus begal padat ini? Baik, kita mengetahui ada viral di media sosial, yaitu kasus begal padat yang kemudian menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial. Kemudian Satreskrim mengambil langkah untuk segera mencari tahu korban. Kemudian setelah korban melaksanakan pelaporan ke Satreskrim, kita konfirmasi ciri-ciri dari pelaku. Kemudian berdasarkan nomor kendaraan, kita mendapatkan identitas pelaku. Kemudian kita juga melaksanakan penyitaan terhadap beberapa barang yang pada saat itu digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Jadi aksinya itu berupa pada saat melewati kendaraan lain, si pelaku mencolek pantat dari pengendara lain. Dan kita menyampaikan ke khalayak dan netizen juga bahwa perilaku ini dapat dipidana dan tentunya membuka pemahaman agar tidak melakukan hal serupa di kemudian hari, karena yang pertama melanggar kesusilaan, yang kedua membahayakan orang lain yang berkendara di jalan. Ancaman hukumannya apa, Nan? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Itu pelaku sering melakukan pelecehan? Kita tidak menyusuri ke arah sana karena pembuktiannya tentunya membutuhkan pengakuan dan itu tidak kita lakukan. Pelaku mengakui perbuatannya? Sementara masih dalam tahap-tahap pembuktian, kita tidak mengejar pengakuan pelaku. Masyarakat Lepar Pongok, Bangka Selatan, Bangka Belitung dihebohkan dengan penemuan bayi mengapung di tengah laut pada Kamis 17 Maret kemarin. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan asal Pulau Tinggi. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Yuranda, jurnalis dari Bangka Pos yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Yuranda dengan laporan Anda. Baiklah, Dea, bisa saya sampaikan pada Kamis kemarin, tanggal 17 Maret 2022, masyarakat Pulau Tinggi, Lepar Pongok digegerkan penemuan bayi yang hanyut di perairan Pulau Tinggi tersebut. Setelah dilihat, rupanya seorang bayi yang terbalut kain dan dimasukkan kantung keris yang warna merah. Bayi tersebut masih utuh dan tali pusatnya juga masih ada di dalam, masih menempel di perutnya. Berdasarkan informasi yang diterima dari lapangan, bayi tersebut diperkirakan sudah mengapung sekitar berjam-jam. Mendapat penemuan bayi tersebut, para masyarakat di desa setempat langsung melaporkan ke polisi. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, polisi Polair bersama dan Pos AL Sadai melakukan evakuasi terhadap bayi tersebut. Saat ini pihak polisi masih melakukan pendalaman terkait penemuan bayi tersebut untuk mengetahui apa penyebab dan motivasi seseorang ini untuk membuang bayi tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kabakop, mereka akan melakukan pendalaman untuk mengetahui pelaku yang membuang bayi tersebut. Diduga kuat pelaku itu dibunuh, sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya. Sampai saat ini polisi masih mendalami hal itu, dan hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tabuali juga belum keluar. Hingga saat ini pihak polisian masih melakukan patroli dan masih mengecek di lapangan dengan bukti-bukti yang ada. Begitu yang bisa saya sampaikan, Dea. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Yuranda dari Bangka Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Bengkulu. Seorang wanita asal desa Lubuk Panyamun, Kecamatan Merigi, ditemukan tewas di atas kasur pada Kamis 17 Maret kemarin. Diketahui perempuan ini bernama Rita Srianti
ditemukan pertama kali oleh anak angkatnya dari keterangan anak angkatnya. Sebelum ditemukan meninggal dunia, sang anak mendengar jeritan dari kamar ibunya. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Bengkulu, ada rekan Panji Destama yang saat ini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Panji. Mohon maaf Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu dari Jawa Timur. Sebuah mobil Toyota Fortuner menghantam truk di Tol Gempol Pandaan, kilometer 774A pada Rabu 17 Maret malam lalu. Mobil itu dikemudikan oleh warga negara asing asal Provinsi Hubei, Tiongkok. WNA itu kemudian dievakuasi ke RSUD Bangil karena mengalami luka berat. Detik-detik kejadian ini dan juga bagaimana kondisinya akan dilaporkan jurnalis Tribun Jatim. Ada rekan Luhur Pambudi di sana. Silakan rekan Luhur. Oke, siang Dea. Jadi untuk insiden tabrakan melibatkan dua kendaraan itu, warga negara asing WNA asal Provinsi Hubei, Tiongkok yang bernama Tian Kaising mengalami luka berat akibat mobil Toyota Fortuner yang dikemudikannya menghantam sebuah atau bagian belakang truk tronton di Tol Gempol Pandaan kilometer 774 jalur A Rabu malam. Tubuh pria tersebut sempat tergencet bodi mobil yang ringsek akibat menghantam pantat truk tronton bernopol W9230 UK yang dikemudikan oleh Teguh warga Tuban. Jadi Tian saat itu sempat tubuhnya tergencet bodi mobil yang ringsek bagian dalam ya, dan kemudian alhamdulillah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dan warga sekitar yang videonya sempat beredar itu ya, untuk kemudian diberikan penanganan medis di lokasi sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan guna memperoleh penanganan medis lebih lanjut. Menurut keterangan dari pihak Kasat PJR di Telantas Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Sumradi menerangkan tabrakan yang terjadi sekitar pukul 19.28 itu bermula saat mobil Fortuner yang dikemudikan oleh WNA asal Tiongkok itu melaju dari arah Kejapanan menuju Pandaan menggunakan lajur kiri jalan. Tibanya di kilometer 774, mobil Fortuner yang dikemudikan oleh WNA tersebut berusaha untuk mendahului atau bermanuver untuk menyalip kendaraan truk tronton besar yang dikemudikan Teguh di depannya. Namun ketika hendak bermanuver untuk melakukan manuver menyalip, ternyata si Toyota Fortuner menggunakan lajur bagian kiri, kemudian akhirnya menghantam pantat atau bagian belakang dari truk tronton yang dikemudikan oleh. Khusus dari hasil olah TKP dan penggalian informasi terhadap saksi ataupun pihak-pihak yang terlibat, Dwi mengungkapkan penyebab kecelakaan tunggal tersebut, kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan tersebut diduga karena sopir berusaha bermanuver mendahului kendaraan di depannya menggunakan lajur yang tidak seharusnya, yakni lajur paling kiri. Akhirnya terjadi kecelakaan, bodi mobil ringsek melesak ke bagian nyaris ke bagian kolong dari bagian belakang truk tersebut, dan sempat video evakuasinya begitu dramatis ya, dibantu oleh warga sekitar TKP dan petugas yang tiba. Demikian dia informasi yang kami bisa sampaikan perihal kecelakaan yang merupakan dua kendaraan di sebuah ruas tol di Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan Luhur untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Utara. 4 orang termasuk di dalamnya pejabat pemerintah Kabupaten Samosir menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Mereka diduga menyelewengkan anggaran belanja tidak terduga penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat tahun 2020. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Medan, ada rekan Gita yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea di studio. Bisa diinformasikan pada Kamis 17 Maret 2022, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan belanja tidak terduga, penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat di Kabupaten Samosir, yang mana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 4 tersangka berinisial SES yang merupakan rekanan, MT dan ES yang merupakan P2K kegiatan, dan JS yang merupakan Sekda Samosir yang saat ini menjabat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan bahwa
tersangka berinisial SES, MT, dan SS ditahan pada sore hari, dan sedangkan Sekda Samosir berinisial JS ditahan pada malam hari. Selanjutnya, keempat tersangka tersebut kemudian dijebloskan ke rutan kelas 1 Tanjung Gusta Medan untuk segera menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos Arnold Tarigan mengatakan adapun alasan kuat dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka tersebut karena dikhawatirkan tidak kooperatif, dikhawatirkan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti yang ada. Yos mengatakan bahwa berkas perkara 4 tersangka dugaan korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Samosir ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk segera disidangkan. Diinformasikan juga oleh Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bahwa sebenarnya pada Februari 2021 lalu Kejaksaan Negeri Samosir sudah menetapkan 2 tersangka terkait dugaan korupsi dana COVID-19 tersebut. Salah satu tersangka yang ditetapkan yaitu Sekda Samosir berinisial JS, namun penetapan tersangka tersebut dibantah oleh JS hingga ia pun melakukan perapit terhadap Kejari Samosir. Naasnya kemudian Pengadilan Negeri Samosir kemudian mengabulkan permohonan perapit dari tersangka JS sehingga penetapan tersangka terhadap Sekda Samosir berinisial JS tersebut dikabulkan ataupun tidak sah, dinyatakan tidak sah oleh Hakim Pengadilan Negeri Samosir. Selanjutnya karena kasus tersebut sempat mandek kurang lebih selama 1,5 tahun, kemudian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemudian mengambil alih sehingga pada Kamis 17 Maret 2022 lalu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan tersangka kemudian langsung melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dugaan korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Samosir tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan kita bersama Yos Atarigan selaku Kasipenkum Kejati Sumut selengkapnya. Ya, benar ya. Pada hari ini Kamis 17 Maret 2022, tim Jaksa Penuntut Umum pada bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Samosir melakukan penahanan terhadap 4 terdakwa yang terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bencana non-alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat di tahun 2020 Kabupaten Samosir. Keempat terdakwa tersebut inisialnya pertama JS, kemudian SES, ketiga SS, kemudian MT. Pada dugaan korupsi tersebut, dari perhitungan kerugian negara oleh akuntan publik yang dilakukan oleh tim dari penyidikan Pitsus Kejatisu pada waktu itu menghitung adanya kerugian negara sebesar 944.50.768 rupiah. Nah, saat ini keempat terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Gusta kelas 1 Medan. Selanjutnya segera ya secepatnya akan dilimpahkan ke persidangan di PN Tipikor Medan untuk disidangkan. Demikian. Terima kasih. Sesosok mayat ditemukan di sekitar jembatan Sungai Aik Sembuluk, Desa Limbongan, Gantung, Belitung Timur pada Kamis 17 Maret siang kemarin. Persis di bawah jembatan juga ditemukan sebuah motor yang diduga milik jenazah tersebut. Laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Belitung, ada rekan Brian Bimantoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Silakan rekan Brian dengan laporan Anda. Baik Dea, selamat siang. Dea dan sahabat Tribuners, sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan bahwa telah terjadi penemuan sesosok mayat tepatnya di sekitar jembatan Sungai Aik Sembulu, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur,
pada Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangan dari saksi, yaitu bernama Wisnu, mengatakan bahwa dia ingin pergi bekerja mencari timah pada pagi hari tersebut. Namun kemudian sesaat setelah itu dia curiga di tengah sungai ada sesosok benda mengapung di tengah sungai, dan dia curiga bahwa itu adalah potongan tubuh manusia. Kemudian saat setelah dia curiga, dia berlari untuk memberikan informasi kepada warga sekitar dan pihak desa setempat. Kemudian dia dari liputan lapangan yang saya temukan kemarin bahwa berdasarkan keterangan istrinya bernama Yulisa mengatakan bahwa korban meminta izin kepadanya sehari sebelumnya untuk pergi bekerja menambang timah. Namun sampai pagi hari suaminya bernama berinisial Y, berusia 40 tahun, ternyata tidak pulang-pulang sampai pagi hari. Kemudian dia melapor kepada pihak desa, dan dari pengakuan istrinya korban sempat mengabari istrinya bahwa akan pulang pada malam hari. Namun sampai pagi suaminya belum datang juga ke rumah korban. Kemudian dari keterangan PJS Kapolsek Gantung Ibda Fauzan Fataruba mengatakan bahwa kejadian ini diduga terjadi karena kecelakaan tunggal yang dialami oleh korban. Karena pada saat malam hari mungkin diduga korban mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi sehingga tercebur ke dalam sungai. Di sekitar penemuan korban juga ditemukan satu unit motor yang diduga merupakan motor milik dari korban sendiri. Dan saat ini setelah korban ditemukan, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur, dan setelah dari hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan tanda-tanda luka atau penganiayaan. Dari Manggar Belitung Timur, Benny Bimantoro, wartawan Pos Belitung melaporkan. Baik, Tribuners, kami tampilkan rekan Brian juga sudah melakukan wawancara bersama saksi mata, yakni Wisnu. Selengkapnya. Lah kami pas nak kerja di daerah itu kan. Jadi terlihat kan ada macam baju kan celana gitu. Itulah ada curiga kan. Kayak macam pakaian orang gitu. Kami ngapa waktu itu? Kami nang pasar Robin. Oke. Jam berapa, Bang? Sekitar jam 10:30 lah. Setengah 11 ya. Itu posisi main atau gimana, Pak? Telungkup. Oh, telungkup. Baju pakaian gitu lengkap. Lengkap. Anggota badan gitu lengkap. Kami sih sebenarnya kalau awal cuma curiga aja kan. Enggak dapat pastikan itu memang orang atau apa kan ya. Nah, terus kami naruh curiga deh, baru ngabar orang. Oh, kan belum sempat ngedekat ya? Belum berani kan? Oke. Jenis kelamin ini Bapak tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Kelihatannya kalau pria atau wanita, Pak? Kalau dari pakai saya kayak cowok lah kan. Pria lah, cowok ya. Setengah 11 tadi ya? Oke. Setelah habis nemuin mayat itu, Bapak lihat mayat terus Bapak ngelaporkan ke mana, Pak? Kami ngelaporkan ke warga kan. Ke warga yang kira-kira bisa ngehubungi Babin kayak gitu nak, atau orang dari desa kayak. Jadi artis, Bang. Kalau dari sini ini pas itu. Bang, ada sini, Bang. Yang ada kayu kecil. Oh, kayu orang nggak? Nah, kayu di tengah kayu itu. Ada kayu kecil-kecil. Nah, Ini itu nggak sih? Kami jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan seorang pensiunan pejabat Pemprov DKI Jakarta
mencairkan cek senilai 35 miliar rupiah. Pelaku disebut merupakan pejabat eselon 3 dan diduga uang yang dicairkan merupakan hasil gratifikasi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, ada rekan Nur Indah Farah yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Indah dengan laporan Anda. Baik Dea dan rekan Tribuners, bisa disampaikan bahwa KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pertemuan dalam sebuah acara bimbingan teknologi terkait dengan program keluarga berintegritas, di mana memang dalam acara tersebut telah berlangsung sejak atau pada hari Kamis 17 Maret 2022 kemarin, di mana memang KPK mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dari lingkup paling kecil yakni keluarga. Kemudian di dalam acara tersebut juga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa adanya ex-pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mencairkan cek senilai 35 miliar usai pensiun, di mana ia mengatakan bahwa pejabat tersebut merupakan pejabat di eselon 3, di mana ia menyampaikan bahwa KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon 3 di DKI Jakarta. Begitu yang bersangkutan pensiun, Alexander menjelaskan bahwa bahwa pejabat tersebut, maksud saya, mencairkan dana atau cek sejumlah 35 miliar, di mana dari dana tersebut pejabat tersebut juga membeli rumah secara lunas atau secara tunai maupun cash senilai 3,5 miliar. Namun lantaran yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka KPK mengalihkan atau melimpahkan kasus ini ke Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Indah Farah untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Aksi unjuk rasa di depan kantor Kabupaten Sampang, Madura diwarnai kericuhan. Demonstrasi diikuti oleh aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Hal itu dilakukan karena tuntutan pada aksi sebelumnya terkait dugaan penyelewengan penyaluran BPNT 2022 periode triwulan pertama tidak direspons. Bagaimana terkait demonstrasi ini dan juga kondisi saat itu akan dilaporkan wartawan Tribun Madura, ada Hanggara Pratama. Silakan rekan Hanggara dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Jadi aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Kabupaten Sampang di depan kantor PMK Sampang merupakan aksi susulan tentang dugaan adanya penyelewengan realisasi bantuan pemerintah non-tunai BPNT 2022 triwulan pertama senilai 600.000 per KPM, di mana atas temuan mereka di lapangan penyaluran bansos tersebut ada indikasi pemaksaan atau penggiringan untuk membelanjakan uang bantuan ke toko atau agen tertentu, bahkan ada intimidasi kepada KPM. Kemudian menurut salah satu demonstran saat berorasi, sesuai dari video yang tengah viral, terdapat seorang penerima berusia 50 tahun hanya menerima telur sebanyak 50 butir, dan jika diuangkan jumlah telur tidak sesuai dengan nominal bantuan sebesar Rp 600.000. Dan sementara aksi dari demonstran pertama digelar pada 7 Maret 2022, namun para demonstran tak ditemui oleh Bupati dan Wakil Bupati Sampang. Dan pada aksi kali ini, yang kedua ini, pada 17 Maret 2022 kemarin, lagi-lagi demonstran tak direspon sehingga jalannya aksi diwarnai kericuhan. Saat di lapangan, para demonstran ngotot mencoba masuk ke dalam kantor Pemkab dengan cara mendobrak pintu gerbang, dan hal itu dilakukan berkali-kali. Akan tetapi upaya mereka gagal mengingat ada penjagaan dari pihak keamanan Polres Sampang. Kemudian aksi mereka tidak berhenti di sana, melainkan malah membakar ban mobil bekas sekaligus poster dan spanduk yang bertuliskan unsur kritik. Hingga jalannya aksi, para demonstran tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Bupati ataupun Wakil Bupati Sampang, sehingga mereka berjanji akan menggelar aksi kembali dalam kurun waktu 7 kali 24 jam dengan masa lebih banyak lagi. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk laporan Anda dari Madura. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Jawa Tengah.
Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto memberikan tanggapan soal prosedur penangkapan tersangka kasus terorisme Dr. SU. Dia dinilai Densus 88 sudah sesuai prosedur saat melakukan proses penangkapan di Dusun Cendono, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo pada Rabu 9 Maret lalu. Bagaimana keterangan lengkapnya akan diinformasikan oleh wartawan Tribun Solo, ada Agil Pratama yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Agil. Ya, Komisi 3 DPR RI mengunjungi Polres Sukoharjo, yang mana dalam kunjungan tersebut untuk membahas terkait dengan isu penangkapan terduga terorisme yang melibatkan Dr. berinisial SU, yang mana Densus 88 melakukan penangkapan di Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 lalu. Dalam penangkapan tersebut, Dr. SU ditembak mati oleh tim Densus karena mencoba melarikan diri. Hal tersebut menjadi perdebatan dari pihak kepolisian maupun dari pihak dari keluarga korban. Dari kunjungan Komisi 3 DPR RI tersebut, menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan bahwasannya prosedur yang dilakukan oleh Densus sudah benar terkait dengan insiden kematian Dr. SU sendiri, disebut sebagai sebuah insiden yang tidak bisa dihindari atau diperkirakan. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, yang mana menyampaikan jika ada kesalahan prosedur dalam proses penangkapan tersebut sehingga mengakibatkan Dr. SU meninggal dunia. Dari keterangan Romo Muhammad Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya harusnya Densus bisa melakukan tindakan yang lebih semut sehingga untuk menghindari adanya korban dalam proses penangkapan terduga teroris tersebut. Ya. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Agil di Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Selesai jeda berikut akan kami laporkan informasi seputar pencabutan subsidi minyak goreng hingga stoknya yang tiba-tiba kembali melimpah. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Pemerintah memulangkan ratusan warga negara Indonesia dari Tawau, Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelum kembali ke daerah masing-masing, mereka terlebih dahulu dikarantina di Kabupaten Nunukan, Kaltara. Selengkapnya dan juga bagaimana kondisi dari mereka ini akan dilaporkan wartawan Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Felis dengan laporan Anda. Baik, dia dan Tribuners, belum lama ini Konsulat Republik Indonesia yang berada di Tawau, Malaysia mencatat memulangkan, maksud saya, sebanyak 151 WNI warga negara Indonesia dari Tawau, Malaysia menuju Indonesia melalui pelabuhan Tunontakan Nunukan. Dan sebelumnya ada sekira 500 WNI yang mencoba untuk mendaftar program repatriasi atau pemulangan secara mandiri di Konsulat RI di Tawau, Malaysia. Namun dari 500 tersebut hanya 151 saja yang memang terverifikasi dan memenuhi syarat untuk dipulangkan kembali ke Indonesia. Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat RI di Tawau, Emir Faisal, mengatakan bahwa pemulangan secara mandiri sebanyak 191 orang tersebut terdiri dari 90 laki-laki dan 61 perempuan. Dan sebagian besar WNI tersebut merupakan para pekerja migran Indonesia yang telah selesai masa kontrak kerjanya di Malaysia. Termasuk juga WNI pelawat yang tidak dapat kembali ke tanah air akibat penutupan pelabuhan internasional Tawau yang mana menjadi satu di antara pintu masuk dan keluar Malaysia sejak Maret 2020 ditutup akibat pandemi COVID-19. Ratusan WNI tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, dan Jawa Timur. Dari 151 WNI terdapat 3 orang dari wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia dari Kota Kinabalu. Emir menjelaskan untuk mengikuti program pemulangan khusus itu para WNI terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada pihak konsulat dengan melampirkan persyaratan dokumen yang diperlukan. Lebih lanjut dia sampaikan pemerintah Malaysia sampai saat ini masih belum membuka pelabuhan internasional Tawau sejak bulan Maret 2020, sehingga pelabuhan Tawau hanya digunakan untuk memfasilitasi pemulangan khusus seperti deportasi atau pemulangan mandiri dengan izin kelulusan dari pemerintah setempat. Mengingat Malaysia dan Indonesia masih masa pandemi COVID-19, sehingga proses pemulangan khusus harus menerapkan SOP kesehatan yang ketat. Sehingga dari sekian 151 orang tersebut sebelum kembali ke Indonesia, mereka terlebih dahulu dilakukan swab PCR, dan sebegitupun setelah tiba oleh pihak kantor kesehatan Pelabuhan Nunukan melakukan swab PCR kembali untuk memastikan mereka dalam keadaan yang sehat atau terhindar dari COVID-19. Dan sampai saat ini pemulangan yang dilakukan yang difasilitasi oleh Konsulat RI di Tawau ini merupakan tahap ke-10, dan tercatat sampai saat ini maksud saya ada sebanyak 1.293 warga di negara Indonesia yang telah difasilitasi kepulangannya kembali ke tanah air. Dan sekedar informasi bahwa saat ini ratusan WNI tersebut sembari menunggu hasil swab PCR-nya keluar, mereka saat ini melakukan karantina secara mandiri di Rusunawa, Nunukan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Dea di studio. Baik, berikut Tribuners, rekan Felix juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala BP2MI Nunukan, AKBP FC Ginting, yang ditampilkan selengkapnya. Kabupaten Nunukan. Nah, itu sudah kita lakukan kemarin kegiatan koordinasi. Mudah-mudahan nanti pada hari
ini di jam J nanti kedatangan dari PMI itu teman-teman semua sudah tergelar mulai dari TNI, Polri dan Satpol PP, teman-teman KSOP dengan kegiatan security internalnya dan juga Pelindo yang mempunyai lokasi itu sudah bersama-sama dalam satu visi misi bagaimana memfasilitasi penjemputan dari teman-teman PMI bisa nyaman, aman sampai di Rusunawa. Demikian. Pak, ini WNI yang stranded atau gimana nih Pak? WNI yang stranded. Mungkin visa kerjanya yang sudah habis atau juga mungkin paspornya, sehingga administrasi ini yang mengharuskan mereka harus kembali untuk diurus kembali, atau mungkin juga mereka ingin pulang ke tanah air dan tidak kembali. Ini tinggal nanti hasil interview yang kita lakukan setelah nanti mereka berada di Rusunawa. Nanti rencana karantina berapa lama Pak? Untuk karantina ini kita sebetulnya hanya menunggu hasil PCR yang dilakukan oleh teman-teman KKP di bawah kendali nanti oleh Bapak Dr. Barullah dan kerjasama dengan lab RSUD Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan begitu hasilnya bagus, kita sesuaikan dengan jadwal transportasi laut kita untuk ke daerah asal, maka kita akan kembalikan. Nah, kalau memang nanti 2 hari selesai hasil PCR itu didapatkan, kapalnya sudah ada, maka kita akan kembalikan ke dasar. Pak, itu mereka WNI stranded, berapa lama sih mereka di sana Pak? Ini memang belum disampaikan oleh konsulat, tetapi kemarin target dari 500 yang mendaftar itu. Turun naiknya harga minyak goreng kelapa sawit yang terjadi seminggu belakangan ini membuat rakyat semakin bingung. Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 sudah dicabut. Kini harga minyak goreng premium pun diserahkan ke mekanisme pasar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Sriwijaya Post, ada Leni Juwita yang siap dengan informasinya. Silakan rekan Leni. Baik rekan dia, terima kasih. Kita informasikan kondisi harga minyak di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini memang masih menjadi keluhan masyarakat. Menyusul dicabutnya Permendag nomor 6 tahun 2022. Sebelumnya dengan head yang sudah diberlakukan 14.000 per liter itu disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun tidak sampai 1 bulan kemudian head yang 14.000 itu dicabut kembali. Selanjutnya harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, kondisi ini tentunya membuat gaduh di masyarakat, di pasaran khususnya para ibu-ibu, karena dengan diserahkan kepada mekanisme pasar tidak ada lagi ketentuan, tidak ada lagi harga yang ditetapkan, sehingga setiap toko swalayan dan warung-warung itu menetapkan harga minyak yang tidak seragam. Contohnya di salah satu swalayan itu menetapkan dengan harga 25.500 per liter. Kemudian ada swalayan lain menetapkan dengan harga 23.000, ada yang 27.000, sehingga masyarakat semakin bingung. Nah, kita informasikan pula untuk Kabupaten Oku, kebutuhan minyak goreng dari kelapa sawit ini sekitar 240.000 liter per bulan. Nah, namun kenyataannya di kabupaten ini hanya mendapat suplai sekitar 50% dari jumlah normal. Nah, beberapa pihak khususnya distributor dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Dinas Perdagangan dan Industri sudah berupaya mendorong agar kebutuhan minyak Kabupaten Ogan Komering Ulu tercukupi. Tadi di masa head ditetapkan dengan 14.000 itu kondisi minyak di pasaran itu kosong, langka. Meskipun ada harga dengan 14.000, namun barangnya tidak ada. Namun anehnya, begitu dicabutnya head harga 14.000 itu, kemudian harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, selanjutnya minyak goreng itu berlimpah.
di mana-mana, di warung-warung, di swalayan, semua minyak goreng itu banyak dijual. Namun sayangnya masyarakat ini banyak yang belum paham dengan disebutnya head. Apalagi pihak swalayan itu memasang merek yang tidak begitu mudah dipahami. Karena tetap dipasang 14.000 per liter. Di bawahnya ada ditulis dengan tulisan yang agak kecil sehingga sulit terbaca. Ditulis terhitung sejak tanggal 17 harga minyak kembali ke normal. Nah, masyarakat tentunya akan bertanya-tanya, maksud harga normal itu berapa, dinaikkan atau diturunkan? Nah, sehingga seringkali terjadi cekcok antara calon pembeli dengan pelayan swalayan. Setelah dijelaskan, beberapa di antaranya yang tadi sudah sempat mengambil banyak dalam jumlah banyak karena menduga minyak 14.000. Nah, kemudian dengan kesal mengembalikan lagi minyak goreng yang sudah di dalam keranjang. Nah, pemerintah Kabupaten Oku sendiri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai saat ini belum melakukan pantauan karena masih menunggu permen yang diperkirakan akan keluar beberapa minggu ke depan. Nah, pihak distributor juga saat ini masih bingung karena harga yang dilepas itu mengikuti mekanisme pasar. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak ada keseragaman harga. Masing-masing menentukan dengan harga menurut ini mereka masing-masing, kebijakan masing-masing. Nah, masyarakat Ogan Komering Ulu khususnya para ibu dan pedagang gorengan semakin bingung karena saat ini harga minyak goreng yang dari bahan baku kelapa sawit ini semakin tinggi. Nah, di beberapa daerah seperti di pedesaan itu harganya sudah mencapai 30.000 per liter. Nah, kondisi ini tentunya sangat menyulitkan. Masyarakat berharap agar keputusan pemerintah dengan mengeluarkan Permendak yang saat ini kabarnya masih akan diundangkan itu agar berpihak kepada rakyat kecil sehingga rakyat khususnya pedagang dan industri makanan goreng-gorengan itu bisa bertahan hidup. Nah, demikian rekan Dia informasi dari Kota Batu Raja. Selanjutnya kita kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Leni, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari salah satu penjual gorengan yang terimbas dengan kebijakan ini bernama Luna selengkapnya. Masak depa ya, masak sehari-hari deh susah mendapatkan minyak goreng. Tadi sebelum harganya sebelum ini dicabut, sebelum surat edaran ini berlaku mulai hari ini, kemarin masih dapat. Kalau ke sini 1 liter masih dapat harga 14.000, tapi cuma jatah 1 liter masih dapat. Per minggu itu dapat 1 liter itu pasti dapat. Cukup lah ya. Cukup untuk ini. Harapan kepada pemerintah, Bu? Ya, mudah-mudahan stabil ya harga minyak ini. Kalau ini sih terlalu tinggi harganya untuk masyarakat yang rendah seperti kita ini. Di kisaran berapa lah, Bu? Yang terjangkau per liter itu misalkan rata-rata 18.000 per liter itu harga mungkin masih bisa terjangkau. Kalau yang merek premium ya, kalau sudah di atas 20.000 ini, apabila sudah di atas 25.000 per liter itu sangat susah. Setelah dicabutnya penetapan harga eceran tertinggi, harga minyak goreng kemasan langsung melambung di pasaran. Baik di retail modern maupun di pasar tradisional pun juga terjadi. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, harga minyak goreng kemasan saat ini dibanderol sekira Rp24.000 hingga Rp25.000 per liternya. Bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan reporter Banjarmasin Pos ada Nurholis Huda yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda.
Oke, Sobat Tribun News, sama seperti di daerah lainnya, di sini untuk di Kalimantan Selatan juga harga minyak goreng ini terpantau melambung tinggi, di mana di beberapa toko retail modern maupun pasar tradisional itu juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Segitu setelah dicabutnya penetapan harga eceran tertinggi atau HET dari pihak pemerintah. Nah, seperti di Indomaret Palang Budaran Banjarbaru Trikora misalnya, menurut kepala tokonya Fajar Baitur Rahman, itu harga minyak goreng ini sudah naik sejak Rabu malam ketika pemerintah mengumumkan penetapan HET minyak goreng kemasan tersebut. Menurut Baitur Rahman, harganya mahal karena penjualan minyak goreng kemasan mengalami penurunan. Waktu diterapkan HET, hitungan jam langsung habis. Sekarang sehari itu cuma beberapa unit saja yang terjual. Terkait stoknya, Fajar menyampaikan hingga kemarin masih kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan. Yang datang cuma 1 dus dan kemungkinan stok belum banyak juga. Nah, ternyata dari pantauan kami di lapangan, bukan hanya di retail modern saja, tapi juga harga melambung dari minyak goreng ini juga terpantau di pasar tradisional. Menurut salah satu pedagang, yakni Rizal, itu untuk harga di pasaran, itu di pasar tradisional maksudnya, itu 25.000 hingga 26.000. Ini naik 2 kali lipat yang sebelumnya itu harganya 14 hingga 17.000. Nah, dia menyebut harga sudah mahal karena sudah dari distributornya. Harga modal yang dia ambil itu naik sehingga otomatis dia menjual lebih tinggi. Untuk stok dia berharap lancar ke depannya. Nah, menanggapi lonjaknya harga minyak goreng yang naik ini, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Bir Hasani menyampaikan harga kemasan ini menyesuaikan harga perekonomian dan mekanisme pasar yang sudah ditentukan oleh rapat terbatas yang ada di Jakarta. Harganya memang bervariasi sesuai merek, mulai dari 18.000 hingga 20.000 ke atas. Selain itu, harga keekonomian saat ini memang naik, sehingga harga minyak goreng pun turut melonjak tinggi. Ini karena harga CPO dan minyak goreng internasional jauh lebih tinggi dibandingkan Desember 2021 yang lalu. Sehingga menurutnya harga minyak goreng bisa kembali normal apabila CPO dunia turun. Kalau harga CPO masih tinggi, maka harga minyak goreng juga tetap mahal. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarbaru. Kembali ke Dea, host di Jakarta. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara rekan Huda bersama penjual minyak goreng dan juga kepala minimarket di sana selengkapnya. Mas, ini mereknya ada 2 aja kah sementara atau seperti apa? Sementaranya ada 2 Bang Baik. Soalnya kan baru normal kan. Ya, stoknya itu masih langka juga, belum banyak datangnya lah. Oh, gitu. Kalau yang terjangkau Mas, yang katanya minyak curah juga belum ada. Kalau yang terjangkau kayaknya belum masuk ya. Maksudnya curah ya? Curah nggak ada jual Baik. Kalau yang curahan pasti yang bermerek semua. Yang disubsidi pemerintah belum masuk berarti? Nggak ada Baik. Oh, yang harga 14.000 itu? Nggak ada. Belum masuk ya. Oke, ini ketersediaannya ada sampai berapa banyak setiap harinya? Kalau yang awal-awal ini ya Pak? Awal-awal ini kurang tahu juga Pak. Kan itu kan kiriman dari kantor kan, kami cuma menerimanya aja. Ya, itu biasanya kalau harga murah dulu cepat habis kiriman berapa aja, berapa karton aja habis hitungan jam lah. Jam aja. Terus kalau sekarang kan datangnya palingan 5 karton, 10 karton itu nggak habis. Mungkin terkena apa? Karena harganya kembali normal. Sudah normal. Oh, gitu ya. Tapi yang menyediakan yang harga terjangkau juga nggak? Maksudnya yang ini belum? Kayaknya belum ada. Belum ada ya. Yang ini aja yang merek-merek biasa. Yang harga premium aja ya. Minyak berpremium aja ya. Oh, yang bermerek ya. Gitu ya. Kalau stoknya banyak nih Mas? Sedikit. Kalau di awal ini belum lagi. Masih belum banyak. Mungkin masih belum normal. Ini
sampai berapa ketersediaannya sampai seminggu? Kalau yang premium gini harga mahal gini, harga yang tinggi gini. Kurang tahu, Bay. Kan di sini jualan lo. Kirimannya juga. Kira-kira ini sejak kapan, Dom? Ini sejak kapan untuk yang bermerek ini? Pagi tadi. Entar pagi tadi ya. Pagi tadi sudah mulai naik. Sudah mulai. Karena kan pemberitannya sudah ada banyak yang di koran-koran juga apa dengan. Oh ya, sudah mencabut subsidinya lah. Mencabut harga eceran tertinggi lah. Kalau stoknya otomatis lancar? Belum? Enggak juga. Oh, meskipun ini belum lancar juga ya untuk yang ini ya. Jadi harapannya sebagai pedagang sampean ini stok untuk yang minyak goreng juga lancar juga ya. Kalau yang ini apa, Om? Yang curah? Yang curahnya 2 hari aja sudah tutup, pabriknya 2 hari. Alasannya rusak kalau mesin, padahal dia nunggu dari pusat juga masalah harga. Oh, masalah harga nunggu. Belum menentukan harganya lah. Makanya, tapi kalau misalkan ada orang yang mau beli di harga 14.000 dijual? iya, kasih lepas. Kan kata pemerintah kan segitu. Iya. Dengan Pak siapa? Nah, iya. Berarti kan 25 ya? Iya, 25 memang. 25 juga dianggap tipis kan? Iya, dianggap tipis. Plastik berapa kresek? Bentar. Kondisi stok minyak goreng dengan beragam jenis di Kabupaten Manokwari, Papua Barat untuk beberapa pekan ke depan dipastikan masih cukup memadai. Hingga kini sejumlah distributor juga masih melakukan pemesanan pada produsen yang ada di Surabaya. Pantauan selengkapnya di lapangan akan dilaporkan reporter Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari Raharusun di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa sejak pagi tadi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Papua Barat telah melaksanakan sidak di sejumlah distributor dan juga pasar di Kabupaten Manokwari ya, dan di dalam tim tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat dan juga Kapolda Papua Barat. Dan pelaksanaan sidak tersebut dalam rangka menyikapi naik turunnya harga minyak goreng di pasaran dan juga terkait dengan kelangkaan stok minyak goreng di sejumlah wilayah di Indonesia, sehingga dalam rangka hal tersebut sehingga mereka berinisiasi untuk turun melaksanakan sidak di sejumlah distributor di Kabupaten Manokwari. Dan berdasarkan wawancara yang kami peroleh dari lapangan, untuk ketersediaan minyak goreng hingga bulan suci Ramadan, nantinya beberapa minggu lagi akan akan masuk, sehingga Gubernur Provinsi Papua Halo, rekan Safwan. dan juga distributor di Kabupaten Manokwari, beliau menyampaikan bahwa untuk sementara masih dijual dengan standar yang telah ditetapkan, yakni 14.000 dan juga standar 14.000 dan dengan sejumlah harga eceran pada umumnya yaitu 20.000 ke atas, sehingga masyarakat diminta agar tidak panik buying dan lain-lain. Sementara pada saat kami wawancarai salah seorang pedagang di pasar tradisional Sanggeng Manokwari sendiri, beliau menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka sangat kesulitan karena harga eceran yang ada di distributor sangat mahal, sehingga mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah dan juga pihak kepolisian terkait dengan harga eceran yang ada di distributor.
kembali ke studio dia. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Sawan di Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Tim TPID di bawah pimpinan Pak Gubernur ya, tim pengendalian inflasi daerah berkesempatan untuk betul-betul memastikan stok barang khususnya minyak goreng mulai dari di distributor sampai di retail ataupun pasar tradisional ataupun di pengecer juga ya, semuanya kita pastikan barang harus ada stoknya, dan itu sudah kita buktikan pagi ini, dan hal ini juga diikuti oleh TPID di tingkat kabupaten dan kota yang lain untuk melaksanakan hal yang sama, untuk memastikan bahwa barang stoknya ada ya. Dan tadi juga kita sudah bisa pastikan di pihak distributor ya, mereka juga sedang memesan juga ya, ada PO mereka juga di tingkat produsen, di mana kita ada 2 produsen, yaitu yang pertama grupnya Wilmar yang ada di Jakarta, dan yang satu lagi yang ada di Surabaya ya, yang di Surabaya itu Sinarmas ya kalau nggak salah. Nah itu jadi kita pastikan barang-barang apapun kontainer yang masuk itu pun itu bisa mencukupi ya kebutuhan minyak goreng yang ada di Papua Barat. Itu yang kita pastikan. Dan tim ini kita memastikan karena tugas TPID juga kan untuk melihat stabilitas harga. Terus dan kemarin juga ada persoalan masalah ketentuan Menteri Perdagangan yang sudah mengeluarkan juga surat edaran 09 yang sudah mengembalikan harga itu dalam konteks yang normal kembali, di mana itu dilihat daripada mekanisme pasar dan nilai keekonomian masing-masing. Nah, ini Bapak peninjauan langsung ke lapangan dengan kondisi stok minyak goreng ini Bapak. Baik, terima kasih. Jadi saya Pak Kapolda dan juga Kementerian Perdagangan dan juga pihak semua kita lihat di beberapa pemasok atau distributor. Kemudian hari ini kita ada di mall. Jadi pada umumnya minyak yang subsidi itu harganya tetap 14.000 tadi kita cek semua. Yang subsidi tetap 14.000. Kemudian yang bukan subsidi itu ada bervariasi. Tapi pada umumnya stok untuk sampai hari ini berapa minggu ke depan masih cukup gitu. Nah, kemudian juga mereka juga distributor ini juga mereka udah pesan juga dari produsen di Surabaya gitu. Ada yang masih dalam perjalanan, tapi ada juga yang belum bisa. Tapi mereka udah pesan gitu. Nah, sehingga kita harapkan kita bisa ada stok yang ada ini untuk hari raya, bulan-bulan puasa, juga hari raya Lebaran nanti kita harapkan bisa stok tersedia gitu. Tidak hanya minyak goreng saja, tapi terutama 9 bahan pokok, gula dan lain-lain juga. Mahal sekali kita beli, jadi maksudnya kalau kita tidak bikin begini, jadi kita tidak bayar seri besar. Kita dapat itu 20 kita jual. Iya. Mahal ya? Mahal. Yang ini Bu? Itu 10.000. Ini beli berapa Bu? Sebelumnya yang gen-gennya yang biasanya kemarin itu kita beli 280, tapi sekarang 400 langsung. Gen-gennya berapa gen liter? Besar itu. Berapa liter? Yang 20. 20 liter? Iya. Kali mahal sekali. Sekarang sudah berapa? Sekarang 400. 400. Iya. Sebelumnya? Udah jauh sekali. Sebelumnya 28. 280. Naik 38. Sekarang 400. Tidak bisa kurang lagi. Itu sejak kapan Ibu mahal begitu? Bulan kemarin. Oh, mulai bulan kemarin sudah mulai mahal. Iya. Kenaikan harga ini mungkin sebagai pedagang kecil di Pasar Sanggeng sendiri, bagaimana harapan Ibu kepada pemerintah daerah? Kasihan Pak ini, maksudnya kasih turun harganya ini. Setelah terjadi kelangkaan selama 1 bulan, stok minyak goreng kemasan di Kota Tangerang kembali muncul. Minyak goreng kemasan tersebut tersedia di retail penjualan yang terdapat di Kota Tangerang. Namun harganya kini sudah kembali melambung tinggi. Bagaimana pantauan di lapangan akan disampaikan reporter Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Gilbert Sandro. Silakan rekan Gilbert dengan laporan Anda. Ya, Dea. Stok ketersediaan minyak goreng kemasan di Kota Tangerang telah menjadi suatu hal yang disebut sebagai kelangkaan sejak 1 bulan lebih dalam 1 bulan terakhir. Dan pada Selasa 15 Maret 2022 kemarin, pemerintah Kota Tangerang juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan
para Forkopimda seperti Kepala Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Tangerang. Rapat tersebut merupakan rapat terkait dengan koordinasi tentang keberadaan minyak goreng kemasan yang kondisinya langka di Kota Tangerang. Dan kemarin Wali Kota Tangerang Aris Mansyah mengatakan minyak goreng di Kota Tangerang stoknya cukup dan dipastikan tidak ada penimbunan. Namun saat itu kondisi masih langka hingga kemarin juga Rabu masih terjadi kelangkaan di di pasar-pasar Kota Tangerang. Selanjutnya ketika pemerintah kembali mencabut penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000, tiba-tiba beberapa retail di Kota Tangerang kembali menjual stok persediaan minyak yang sebelumnya padahal bahkan di tempat rak-rak tempat minyak tersebut tertulis minyak habis, minyak langka. Namun kemarin kembali muncul lagi dan akhirnya langsung diserbu oleh masyarakat. Dari pantauan warta kota live.com, salah satu retail penjualan di Kota Tangerang yang kembali menjual stok ketersediaan minyak adalah Indogrossil Cikokol, Tangerang. Puluhan minyak goreng kemasan seperti berbagai merek seperti Rose Brand, Tropical, Vilma, Sania, Samar, dan Forvita terjajar di rak penjualan khusus minyak goreng kemasan. Ya, minyak goreng kemasan tersebut dijual dari bentuk plastik hingga botol. Namun harganya kali ini berbeda. Sebelumnya sejak hari tertinggi ditetapkan sebagai Rp sebesar Rp14.000. Namun setelah head dicabut, harga minyak goreng kemasan tersebut beragam mulai dari Rp43.000 hingga Rp47.500, nyaris Rp50.000. Namun melihat munculnya kembali stok ketersediaan minyak goreng tersebut, masyarakat tidak memikirkan, ada juga yang memikirkan terkait dengan mahalnya atau melambungnya harga minyak, namun ada juga yang khawatir stok ketersediaan minyak kembali langka dan akhirnya akhirnya membuat stres para masyarakat. Salah satunya ialah Fani yang mengaku stres ketika kemarin saat ketersediaan minyak goreng langka, dirinya sulit mendapatkan minyak goreng untuk keperluan memasak di rumah di keluarganya. Namun ketika minyak goreng kemasan kembali muncul dengan harga yang meroket, dia tidak mempermasalahkan harga tersebut lantaran khawatir stok ketersediaan minyak goreng di Kota Tangerang akan kembali langka dan kembali menyulitkan masyarakat Kota Tangerang. Demikian dia laporan tersampaikan dari Warta Kota Gilbert Susanto dari Tangerang, Indogrossil Cikokol Tangerang. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali rekan Gilbert untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Distributor minyak goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum mendapatkan stok. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babel memperkirakan hari ini akan masuk minyak goreng sebanyak 140 ton. Bagaimana lebih detail informasinya akan dilaporkan rekan Andini Dwi Hasanah, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Andini dengan laporan Anda. Halo rekan Andini. Halo rekan ya. Iya, rekan Andini silakan dengan laporan Anda bisa dijabarkan. Baik, Dea, kelangkaan minyak goreng sampai sekarang masih melanda Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Dan informasinya dari Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini akan datang lagi hari ini, Jumat 18 Maret 2022, sebanyak 140 ton minyak goreng. Namun belum diketahui pasti sampai siang ini 140 ton minyak goreng itu datang lagi memasuki Kota Pangkal Pinang, ya, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sampai hari ini juga di supermarket hingga retail, antrian sejumlah masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng ini masih memenuhi supermarket seperti tadi pagi itu di Swalayan atau supermarket Ramayana itu masih sibuk masyarakat untuk mengantri untuk mendapatkan minyak goreng ini. Meskipun harga minyak goreng yang didapatkan masyarakat ini sudah dengan harga yang cukup tinggi, yaitu satu minyak goreng 2 liter merek Sanko itu seharga 48.000. Nah, meskipun harganya yang cukup tinggi, antusias masyarakat di Bangka Belitung untuk mendapatkan minyak goreng ini sudah sangat antusias sekali, maksud saya ya. Karena meskipun harganya tinggi, mereka rela berantrian mulai dari pukul 8
sebelum supermarket itu buka gitu. Pengakuan masyarakat sendiri lebih baik harganya yang tinggi daripada harus menghadapi kelangkaan stok minyak yang susah dicari gitu. Nah, untuk 140 ton minyak goreng ini sampai hari ini belum dapat diketahui pasti apakah akan masuk hari ini di Bangka Belitung. Informasinya sore ini kapal pembawa minyak goreng ini akan tiba di Bangka Belitung dan kemungkinan akan bisa didistribusikan ke beberapa distributor dan retail yang ada di Bangka Belitung. Dengan harapan 140 ton minyak goreng yang hadir kembali ke Bangka Belitung ini bisa memenuhi kebutuhan dan mengatasi kelangkaan minyak goreng yang ada di Bangka Belitung selama ini. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Andini melaporkan dari Bangka Belitung. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, Tribuners, hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Barat. Seorang legenda balap motor Indonesia, Cecep Ujong Herjana, mendapatkan tiket gratis gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tiket itu merupakan pemberian dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagaimana terkait hal ini akan dilaporkan rekan Hilman Kamaludin, jurnalis Tribun Jabar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Hilman.
Ya, selamat sore, ya. Ya, dia bisa saya jelaskan terkait pemberian tiket Mandalika untuk Pak Cecep, legenda balap motor di Jawa Barat itu sebetulnya diberikan Ridwan Kamil pada hari Rabu kemarin, gitu, dengan diserahkan oleh Asda 1, Ibu Dewi Sartika, dan diserahkan langsung kepada Bapak Cecep di panti sosial di daerah Kota Cimahi, gitu. Saat penyerahan tiket itu, Pak Cecep tampaknya tidak bisa berkata-kata karena saking senangnya gitu bisa menerima tiket balap motor yang dia impikan selama ini. Karena katanya selama ini dia hanya bisa menonton MotoGP, pagelaran MotoGP itu di TV saja, seperti itu. Kemudian beliau setelah menerima itu kebahagiaannya langsung terlihat gitu, meskipun dia sekarang duduk di kursi roda. Rencananya Pak Cecep ini sudah berangkat ke Jakarta sejak kemarin sore dan akan terbang ke Mandalika tepatnya mulai hari ini, gitu. Untuk diketahui ya bahwa Pak Cecep ini merupakan legenda balap motor asal Jawa Barat yang pernah memiliki reputasi baiklah di kancah nasional maupun internasional, di mana prestasi terbaiknya pernah meraih podium ketiga saat pagelaran MotoGP di Macau tahun 1974 lalu, gitu. Di mana itu merupakan prestasi terbaiknya selama dia menjadi pembalap sejak tahun 1954 sampai 1974. Namun pas tahun 74 itu beliau mengalami kecelakaan saat balapan di salah satu sirkuit di Malaysia, hingga mengalami patah tulang kaki sebelah kanan dan tulang punggungnya, gitu. Saat kejadian itu beliau harus diberangkatkan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan menggunakan helikopter, tepatnya seperti itu. Kemudian setelah mendapat perawatan ternyata Pak Cecep ini tidak bisa lagi melanjutkan balapnya, gitu, seperti yang dia impikan selama ini, karena akibat cedera yang serius itu beliau tidak bisa berjalan, dan sampai saat ini juga beliau harus duduk di kursi roda, masih tidak bisa berjalan. Namun keinginannya untuk memantau pagelaran MotoGP di Mandalika sangat tinggi sekali, gitu. Kemarin juga pas diberikan tiket itu beliau dicek kesehatannya terlebih dahulu. Ketika dinyatakan sehat, beliau langsung diberangkatkan dengan didampingi anak dan cucunya ketika di Mandalika nanti, seperti itu. Lalu untuk saat ini kondisinya beliau sudah semakin membaik, meskipun harus tetap duduk di kursi roda akibat pen di kaki kanannya masih belum bisa dilepas, sehingga beliau untuk menonton pagelaran MotoGP nanti tetap menggunakan kursi roda dengan didampingi pihak dari keluarga maupun pihak dari panti sosial di Kota Cimahi. Tiket dari Mandalika yang diberikan Ridwan Kamil itu merupakan impiannya sejak pertama kali Mandalika dibangun. Dia sudah ingin menonton pagelaran MotoGP di sana. Namun untuk menuju ke sana dia masih kebingungan dengan kondisi kesehatannya. Akhirnya kondisi kesehatan beliau itu langsung didengar oleh pihak provinsi dan dilakukan pengecekan kesehatan, hingga akhirnya setelah dinyatakan sehat beliau diberikan tiket itu sebagai bentuk penghargaan dari Provinsi Jawa Barat. Kemarin juga ketika beliau mendapat itu kebahagiaannya masih terlihat begitu bahagia ya, didampingi anak-anaknya. Beliau menerima itu dengan rasa syukur karena itu merupakan impiannya beliau sejak gantung helm dari pagelaran MotoGP tahun 1974 lalu. Kabarnya Pak Cecep ini meskipun sudah tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa balapan lagi seperti dulu, masih memberikan pembinaan kepada anggota IMI Jabar khususnya. Beliau juga sering komunikasi dengan pembalap-pembalap muda yang ada di Jawa Barat dan memberikan motivasi agar menjadi pembalap-pembalap yang profesional seperti dirinya kala itu. Seperti itu, ya. Tribuners, ada wawancara bersama Cecep Ojong Herjana, legenda balap motor Indonesia. Selengkapnya kami tampilkan. Yang terbaik di waktu 2028 itu, prestasi terbaik itu apa Pak? Biasa istimewa. Tapi belum mendapat penghargaan dari Pak Ridwan Kamil nih, sebagai legend. Ya, itu kan penghargaan. Bapak, bagaimana pendapat Bapak mendapat penghargaan seperti ini Pak? Ya bangga lah, ya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Masih ingat? Iya.
Saya udah umur 83 nih. 83. Kasih tiket pergi nonton kejuaraan dunia. Iya, betul. Ya, di lapangan Indonesia Iya, yang pertama yang paling bagus. Yang paling Senang dekat. dah. Ya. Bapak mau hadir juga? Bapak mau hadir juga? Ya, dikasih tiket sama Pak Gubernur. Bakal hadir ya? Ya. Semangat ya, Pak. Semangat. Pasti semangat. Bapak boleh tahu prestasi Bapak selama itu apa aja, Pak? Ya, di sini aja di Asia Tenggara. Ya, di Asia. Terus waktu itu Bapak mendapatkan apa aja, Pak? Ya. Prestasi apa aja? Juara kejuaraan apa aja? Enggak, cuma banyakan ya di Indonesia gitu. Indonesia. Oh gitu ya. Oke, Pak. Bapak sekarang umur 83. Kondisi ini valid tahun 74 di Kuala Lumpur silakan. Kecelakaan dalam saat ini. Iya, di sirkuit. Sirkuit ya. Iya. Saya itu 70 itu. Udah gantung helm. Udah gantung hilap 74 itu. Sampai sekarang, Pak. Iya. 80% hamparan terumbu karang di Teluk Hadakewa, Nusa Tenggara Timur rusak. Dengan demikian, terumbu karang yang menjadi tempat ikan bertelur dan berkembang biak pun otomatis musnah. Ikan pun keluar dari wilayah Teluk Hadakewa. Bagaimana kondisi terkini sebenarnya di sana dan juga apa dampaknya akan dilaporkan jurnalis Tribun Flores. Ada rekan Riko Wawo yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Dapat saya laporkan. Halo, selamat sore Tribuners. Ya, Dapat saya laporkan sebanyak kira-kira 80% terumbu karang yang ada di hamparan Teluk Hadakewa dilaporkan rusak, dan ini berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan yang berasal dari desa Hadakewa. Rusaknya terumbu karang ini dilaporkan atau dipaparkan oleh peneliti lingkungan Peter Pulang yang memberi kesaksian saat bertemu dengan para nelayan di aula kantor desa Hadakewa Kamis kemarin. Banyak nelayan desa Hadakewa mulai merasakan dampak dari rusaknya terumbu karang ini. Dampaknya seperti hasil tangkapan ikan yang mulai menurun. Biasanya awal tahun seperti di bulan Januari, Februari, Maret, mereka bisa menangkap ikan yang banyak, tapi kondisinya berbeda pada tahun ini. Nah, menurut peneliti lingkungan Peter Pulang, kondisi ini terjadi karena banyak terumbu karang yang sudah rusak akibat dari eksploitasi yang berlebihan terhadap Teluk Hadakewa. Banyak kapal porsain, nelayan-nelayan kapal lampara yang menggunakan pukat yang sangat masif dan merusak biota laut yang ada di Teluk Hadakewa. Untuk mengatasi hal ini, peneliti lingkungan dan juga lembaga swadaya masyarakat Barakat dan juga Dinas Perikanan Provinsi NTT dan Dinas Perikanan Kabupaten Lembata menggagas satu model konservasi laut yang berasal dari kearifan lokal yang disebut Muro. Nah, mereka sudah melakukan sosialisasi, edukasi kepada nelayan yang ada yang biasa beroperasi di Teluk Hadakewa, dan rencananya tahun ini kearifan lokal itu, yakni model konservasi laut Muro, akan dilaksanakan tahun ini dan akan ditutup dengan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan adat supaya menjaga, melestarikan biota laut yang ada di Teluk Hadakewa. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait ini rekan jurnalis kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Seksi PSDKP Dinas Perikanan Provinsi NTT, Diki Tau. Selengkapnya kami tampilkan. Iya, jadi kami dari pengawasan sumber daya kelautan perikanan di cabang dinas Lembata, Flores Timur dan Sika ini, tugas kami memang salah satu untuk itu mengurangi itu IUU fishing, kegiatan yang merusak kemudian merugikan kita punya nelayan juga. Jadi kita sudah jadwalkan, memang kita ada kegiatan yang namanya gelar operasi rutin. Nah, itu kita melibatkan beberapa stakeholder, dalam hal ini TNI Angkatan Laut,
kepolisian, Polair, kemudian teman-teman dinas perikanan Lembata. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu terjadi gejolak di sini, khususnya di Adakewa, Teluk Adakewa. Kemudian ada laporan juga dari resmi dari kepala desa, sehingga kami menindaklanjuti itu dengan turun ke sini. Jadi hari pertama itu kita melakukan patroli di sekitar daerah yang rawan konflik ini, khususnya di dalam Teluk Adakewa. Nah, itu kita melibatkan TNI Angkatan Laut di Lembata, kemudian teman-teman dari Dinas Perikanan Lembata. Nah, kita saat patroli itu kita mendapatkan memang banyak sekali pelanggaran karena di sini kan jalur penangkapannya di bawah, dia masuknya 1A, jadi dia hanya batas 2 mil. Ternyata di situ banyak sekali rumput yang berseliweran di dalam. Kemudian kita saat patroli juga mendapatkan kapal Kursen yang ukurannya 6 GT sedang beroperasi di dalam di bawah 1 mil malah. Jadi kemarin ditemukan itu? Kita temukan langsung, dan ya kita sistemnya memang penegakan aturan. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Tim Polsek Penengahan Kabupaten Lampung Selatan mengamankan 3 pemuda yang melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. 2 dari 3 pelaku itu berusia 18 tahun dan 1 lagi berusia 19 tahun. Ketiganya membawa remaja perempuan berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Domi Desmantri, jurnalis Tribun Lampung yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea. Polsek Penengahan bersama Kanit PPA Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan 3 pelaku yang membawa pergi anak di bawah umur dan juga melakukan tindak asusila. Ketiga pelaku berinisial REN dan juga YUS, warga Sukapura, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan, dan pelaku berinisial Yus, warga Desa Palas, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Ketiganya dilaporkan oleh Sul karena membawa pergi anak di bawah umur. Berawal dari laporan Zul tadi, korban ZE berusia 14 tahun, awalnya ZE tersebut berpamitan dengan keluarga hendak pergi ke sekolah, namun ketika dijadwal pulang sekolah, namun korban tidak langsung pulang. Lalu pelapor bertemu dengan korban di salah satu rumah makan di wilayah Penengahan. Lalu pelapor membawa kendaraan si korban, lalu korban ditinggalkan di situ. Lalu ketika sore hari tiba, korban tak kunjung pulang. Lalu pelapor sempat panik begitu, namun belum membuat surat laporan. Lalu ternyata korban pergi bersama, barang diketahui korban pergi bersama salah satu pelaku berinisial REN tadi, yang merupakan teman dekat korban. Lalu korban bersama dengan pelaku REN kurang lebih sekitar 3 hari, dan pelaku sempat melakukan tindak asusila kepada korban sebanyak 7 kali. Lalu di salah satu rumah rekannya begitu. Lalu pelaku REN juga menawarkan korban atau pasangan tadi kepada 2 temannya, yaitu Ler dan Yus tadi. Mereka melakukannya sebanyak masing-masing 1 kali begitu. Lalu para pelaku atau si Ren tadi diamankan oleh Polres Lampung Selatan saat bersama korban, yakni di Dermaga Bom atau salah satu tempat wisata di Lampung Selatan. Lalu dari pengembangan laporan dari pelaku Ren tadi, lalu didapatkan 2 nama rekannya tadi. Lalu untuk pasal yang dikenakan kepada para pelaku, yakni
pasal 332 KUHP dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan 23 Tahun 2002, yakni dengan sanksi ancaman kurungan penjara paling minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Domi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Lampung Selatan dan juga pelaku. Kami tampilkan liputan lengkapnya. Tetapkan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Wanita, di mana si korban dalam hal ini atas nama ZO ya, berumur 14 tahun, siswi kelas 3 SMP di wilayah Kecamatan Pengahan, yang kemudian di pagi hari tanggal 12 juga Maret untuk berangkat sekolah. Ketika setelah berangkat sekolah, orang tuanya menunggu sampai dengan di sore hari, anaknya nggak pulang-pulang. Hingga pada akhirnya dilaporkan di tanggal 15 Maret 3 hari tidak kembali, dilaporkan kepada pihak kepolisian khususnya Polsek Penangahan. Tindak lanjut kemudian Polsek Penangahan bersama dengan unit PPA Satreskrim melakukan penyidikan dan menemukan di salah satu kediaman dengan inisial Y, di mana inisial Y ini adalah salah satu rekan daripada inisial R. Inisial R. Pada saat kita kembali di tanggal 12, korban menghubungi R untuk menjemput korban dari sekolah, dan R membawa ke rumah Y. Y ini adalah seorang sendiri di rumahnya, orang tuanya bekerja di luar, yang kemudian memanfaatkan rumah kosong itu sendiri untuk menyimpan korban. Mana caranya? Dia kan masih sekolah nih, kau bawa dari sekolahan, kau jemput dari sekolah atau dari rumah? Dari dia ini Pak, habis main. Saya susul, besok itu saya bawa ke rumah. Kok bisa kamu orang bertiga yang garap, gimana ceritanya itu? Di gilir-gilir gitu di ini? Apa tuker-tukeran apa gimana? Tukeran Pak. Oh, saling kontak sama temen ini? Enggak Pak, dia datang sendiri ke rumah. Oh, datang sendiri. Iya. Itu cewekmu bukan? Cewek saya Pak. Cewek kamu? Kamu jual sama dia orang ini enggak? Cewekmu sendiri digituin sama temenmu, kau kasih. Gimana ceritanya itu, Bro? Itu berapa hari kau bawa? 3 hari. 3 hari. Emang verbal ya. Wawancara lah Mas. Ini enggak apa-apa. Itu verbal. Kamu siapa namanya? Randy. Temanmu? Febri. Katanya ini Yusuf. Satu kampung. Iya. Satu kampung. Siapa aja tadi? Randy, Febri, Yusuf. Ya. Kerusakan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Tapin hingga kini belum tertanggulangi dengan serius hingga Jumat 18 Maret. Kerusakan infrastruktur jalan nasional ini tidak hanya dikeluhkan warga sekitar, tetapi juga para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sebenarnya akan dilaporkan jurnalis Banjarmasin Post. Ada rekan Stanislaus Sene yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, selamat sore Tribuners dan juga kita di studio. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan rusaknya jalan nasional di Margasari dan Marabahan, Kabupaten Beritokuala. Jadi kondisi jalan yang ada di Margasari yang Marabahan ini merupakan salah satu infrastruktur jalan yang memang sampai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.
Meskipun memang di beberapa titik itu sudah ada perbaikan dari Balai Jalan Nasional, tetapi ada beberapa titik juga yang hingga saat ini kondisi jalannya itu sangat memprihatinkan. Kalau bahasa kasarnya orang bisa mengatakan kondisinya seperti bubur. Nah, itu informasi yang kami peroleh di lapangan dari warga setempat dan juga para pengguna jalan. Nah, infrastruktur jalan ini dari informasi yang kami himpun di lapangan memang sudah ada upaya-upaya perbaikan, tetapi belum ada keseriusan yang cukup signifikan terkait dengan perbaikan jalan tersebut, sehingga sampai saat ini memang kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga pantauan terakhir kami memang beberapa pengguna jalan baik itu roda 2 maupun roda 4 harus terjebak dalam kubangan lumpur yang cukup parah dan kondisinya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus ditarik atau diderek oleh kendaraan lain. Dan itu kondisi yang memang terjadi di lokasi di Kelurahan Candilaras Utara Kabupaten Tamin Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, terkait dengan kondisi jalan tersebut memang informasi yang kami himpun sudah ada upaya perbaikan dan penganggaran juga sudah dianggarkan oleh Balai Jalan Nasional. Salah satunya misalkan di ruas jalan Margasari ke Kabupaten Beritokuala ini dianggarkan hampir kurang lebih 95 miliar. Tetapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti secara serius, sehingga kondisi tersebut hingga saat ini masih seperti yang pemirsa Tribuners pantau. Dan kondisi seperti ini, pemirsa Tribuners, dapat saya juga sampaikan bahwa Jalan Margasari ke Marbahan ini adalah salah satu jalan alternatif yang memang sering digunakan oleh para pengguna jalan, baik dari arah hulu sungai ke Banjarmasin maupun dari Banjarmasin ke hulu sungai. Dan memang intens digunakan ketika jembatan penghubung antara Mataraman dengan di Kabupaten Banjar itu terputus, hingga jalan itu memang rutin digunakan. Oleh karena itu ada keluhan dari masyarakat bahwa jalan itu kalau bisa segera diperbaiki agar menghindari terjadinya kemacetan yang panjang dan juga terjadinya kerusakan yang lebih parah seperti itu. Itu yang bisa kami informasikan kondisi terkini terkait dengan situasi di ruas jalan Margasari ke Kabupaten Beritokuala atau di Marbahan. Sekian pemirsa Tribuners. Baik, Tribuners rekan Stan juga sudah melakukan wawancara bersama salah seorang pengguna jalan. Berikut liputan lengkapnya. Pak. Dari jam 1 pagi. 1 pagi itu Pak. Apa upaya Pak sudah saat ini hingga saat ini? Beberapa kali kan dicoba, tapi kayaknya ada bisa juga itu. Masalahnya ketebalan dalam itu dalam benar. Oh, guys, ini berapa panjang Pak? Pokoknya itu. Yang dalamnya nih, rusak jalannya nih. Itu baru dari situ tadi ke sana mungkin berapa kilo gitu. Oh, iya, pengen tujuan kemana tadi Pak? Tujuannya mau ke hulu sungai mau. Apa yang angkutan Pak? Padi. Oh, padi. Dari mana angkutannya? Dari Kapuas. Oh, dari Kapuas. Biasanya lewat sini Pak? Biasanya lewat sini, cuma kebetulan kemarin tuh harinya hujan lah. Iya, hujan. Nah, saya tapin kemarin hujan. Berarti ini tunggu sampai kapan ini Pak ditarik ini? Di mobilnya nanti ditarik? Rencana kan ditariknya nunggu teman mah. Hendak pen ya Pak untuk jalan ini Pak? Kan kita tuh kan lebih baik Bang jalan sementara ini diutamakan dulu kan, soalnya lintas juga jalan. Nah, untuk Kalsel. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan puncak musim kemarau di Nusa Tenggara Timur akan terjadi pada bulan Agustus 2022. Saat ini tengah terjadi pancaroba sehingga masyarakat terus diberikan peringatan. Bagaimana keterangan lebih lengkapnya akan dilaporkan jurnalis Pos Kupang, rekan Irfan Hoy saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik ya, dan Tribuners bisa saya sampaikan informasi terkait dengan rilis resmi untuk puncak kemarau di Nusa Tenggara Timur yang sudah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada beberapa waktu lalu ketika kunjungan Kepala BMKG di Kupang. Beliau menyampaikan bahwa puncak kemarau sendiri terjadi di NTT pada bulan Agustus 2022 ini.
Nah, sementara saat ini memang ada terjadi anomali ataukah pancaroba yang berakibat pada kecepatan tingginya kecepatan angin yang berada di wilayah NTT sendiri. Bisa saya sampaikan juga bahwa saat ini di saat sekarang juga terjadi hujan dan juga angin kencang yang melanda wilayah Kota Kupang dan sekitarnya, Dea dan Tribuners. Sementara berkaitan dengan peringatan dini ataukah rilis resmi yang dikeluarkan oleh BMKG sendiri berkaitan dengan musim kemarau itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang sendiri telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi krisis air atau krisis air bersih yang sering dialami warga Kota Kupang pada beberapa tahun terakhir. Dari BPBD sendiri menyiapkan anggaran melalui pos APBD untuk penyediaan air bersih bagi warga Kota Kupang. Nah, sementara itu dari aparat TNI yang ada di Kupang, dari Korem Bira Sakti sendiri sudah menyiapkan setidaknya ada 14 titik sumur bor yang tersebar di 14 kodim yang ada di wilayah NTT. Sementara itu dari pihak BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyiapkan stok pangan dan juga ada alokasi ataukah ada kajian-kajian khusus dari BPBD provinsi bersama dengan BPBD di tingkatan kabupaten kota, karena menurut kajian awal dari BPBD provinsi sendiri menyampaikan bahwa memang dampak musim kemarau itu baru terlihat ketika adanya krisis air, sehingga dengan adanya peringatan dini ataukah rilis yang disampaikan oleh dari BMKG ini bisa menjadi langkah antisipasi baik itu warga dan juga BPBD yang ada di Provinsi NTT sendiri, Dea dan Tribuners. Saya kembalikan. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala BMKG dan juga Kepala BPBD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Ada satu pertanyaan disampaikan oleh teman-teman kami dari Pos Kupang terkait dengan antisipasi kekeringan di Kota Kupang. Kita tahu bersama bahwa dalam beberapa tahun terakhir untuk mengantisipasi bencana kekeringan atau berkurangnya air bersih atau akses air bersih di Kota Kupang untuk masyarakat di Kota Kupang, kami lakukan memang upaya jangka pendek, yaitu kami menyediakan air bersih untuk didistribusikan ke kelurahan-kelurahan atau wilayah-wilayah dalam wilayah Kota Kupang yang didapati kekurangan air sama sekali. Oleh sebab itu, kami memberikan garansi juga kepada warga Kota Kupang bahwa tidak perlu takut, tidak perlu ragu dengan ancaman kekeringan yang akan terjadi di Kota Kupang, karena di APBD Kota Kupang sendiri sudah kami alokasikan sejumlah anggaran untuk penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Kupang. Saya rasa demikian. Hadir 12 secara fisik dan 2 secara online karena ada yang masih isolasi mandiri juga. Terima kasih sekali lagi atas perkenan kehadiran Ibu Bapak semua. Dan tujuan kami untuk bertemu di sini adalah menyampaikan perkembangan kondisi cuaca, iklim serta aktivitas kegempaan agar kita dapat melakukan koordinasi dan sinergi yang lebih intensif, lebih erat, lebih efektif dengan target apabila terjadi bencana, targetnya zero victims, tidak ada korban. Jadi kita dianggap berhasil bila terjadi bencana, di situ tidak terjadi korban. Itu adalah menjadi tugas kita bersama. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan. Kabar berikutnya dari Sulawesi, geng motor bernama Bodrex di Makassar diringkus polisi karena kerap membuat keonaran yang meresahkan masyarakat. Bahkan mereka sengaja mengunggah video saat terlibat tawuran. Aksi mereka juga terbilang cukup mengerikan karena kerap menggunakan berbagai senjata tajam. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur. Ada rekan Muslimin Emba yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Emba. Ya, baik.
Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan Kamis kemarin tim Jatan Res Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim atau Resmob Polsek Ujung Pandang meringkus 39 anggota geng motor yang diberi nama Bodrex di Kota Makassar, di mana geng motor ini 2 bulan terakhir kerap membuat keonaran di Kota Makassar, yaitu dengan terlibat tawuran kelompok hingga menyerang pemukiman warga. Aksi kriminal yang diperbuat oleh geng Bodrex ini yang diketuai oleh Bayu, itu saat ditangkap ketua geng Bodrex ini sempat menangis begitu, merengek menangis saat diamankan polisi, namun tidak ada semacam alasan yang tepat. Polisi pun mengamankan ke-39 termasuk ketua ini ke Polsek Ujung Pandang. Saat diamankan di Polsek Ujung Pandang, para anggota geng motor yang belum menjalani vaksin ataupun vaksinasinya belum lengkap, itu sempat divaksin oleh tim vaksinasi Polrestabes Makassar sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penangkapan itu sendiri yang berlangsung di Jalan Sungai Limboto, polisi mengamankan puluhan anak panah busur begitu, ada juga senjata tajam jenis parang dan celurit yang diamankan dari para pelaku. Para pelaku ini sendiri diamankan saat hendak menyerang kelompok lain di Jalan Sungai Longko ataupun tidak jauh dari lokasi mereka diamankan polisi. Hingga saat ini ke-39 orang ini masih mendekam di Polsek Ujung Pandang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Baik, terima kasih rekan Muslimin Embal untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Tribuners. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah disuntik vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!